Sebuah negeri tanpa kemudi, seperti malam yang mendadak kehilangan rembulan. Kita terdampar dalam resah ketidakpastian, kekuasaan itu kini hilang, meninggalkan kursi tanpa tuan. Lalu, bagaimana nasib kami ke depannya? Kemarin tahu gak, aku abis ngambil catur di rumah oma aku. Tapi aku nggak tahu sih mainnya gimana. Kita coba-coba dulu yuk, mau nggak? Ayo kita coba. Kamu tuh tahu gak sih, ini tuh bukan di sini tapi di sini. Iya di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Ih, ini kan punya aku. Ya, Kok tapi kan- kamu yang ngatur sih? Ya tapi kan di sini. Ya udah deh, nggak apa-apa di sini. Emang kamu tahu ya cara mainnya? Nggak tahu. Ya udah deh, kita coba aja. Aku di sini ya. Oh, aku di sini ya. Aku di sini deh. Hei, sudah, ini sudah petang. Orang tua kalian pasti khawatir mencari kalian. Kalian sudahi dulu ya bermainnya hari ini. Yuk pulang yuk. Ya udah deh. Ayo kita pulang. Beresin dulu ya. Nanti main lagi ya. Bung, negara ini sudah tidak memiliki pemimpin. Bagaimana kita akan melanjutkan negara ini kalau tidak ada kepala negara? Ya sudah, saya aja yang menjadi pemimpin. Saya pantas menjadi pemimpin. Maksud Anda apa, Bung? Kalau bicara soal pantas, saya juga pantas menjadi pemimpin. Atas dasar apa kamu bicara begitu, Bung? Memangnya kamu siapa? Saya Soekarno, sang singa podium. Kita tidak punya waktu lagi. Dokumen proklamasi sudah dibacakan tadi pagi. Tapi malam ini, negara ini tidak memiliki kepala. Kita berada di dalam ruang yang hampa. Bung Joko benar. Di pasar-pasar rakyat bingung. Uang yen Jepang merosot nilainya akibat tidak ada jaminan pemerintah. Permisi Ibu. Iya, mau beli apa? Ibu, aku mau beli berasnya dong 1 kilo. Ini uangnya 7 yen. Tapi Ibu maaf, beras sekarang harganya 15 yen. Kok sekarang 15 yen sih, kan biasanya 7 yen? Karena kita lagi hiperinflasi, Ibu, di mana uang yen tercetak banyak di negara kita. Jika kita tidak mengatasinya, maka kerusuhan akan marak di jalanan. Tapi, mengisi kekosongan kekuasaan tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Kita butuh hukum dasar. Tanpa undang-undang dasar, siapapun yang kita pilih besok pagi akan menjadi ilegal di mata internasional. Insinyur Soekarno. Kita harus mengangkatnya sebagai presiden dengan dinampingi Muhammad Hatta. Kenapa harus Soekarno? Dia terlalu dekat dengan pemimpin Jepang. Siapa lagi orator di tanah air ini yang suaranya didengar dari ujung Sumatera hingga pelosok Maluku? Buruh di pabrik dan rakyat di sawah hanya mengenal satu nama yang dapat menjamin kemerdekaannya, yaitu Insinyur Soekarno. Kita membutuhkan karismanya untuk meredam kerusuhan inflasi dan kekosongan ini. Bicara tata negara, usulan Tadashi masuk akal. Soekarno adalah ketua PPKI. Dia yang memimpin perumusan dari draft konstitusi kita. Jika dia yang memegang tampuk kekuasaan darurat ini, maka peralihan administrasi dari Jepang akan berjalan dengan mulus dan tanpa memerlukan sedikit pun pertumpahan darah. Lalu bagaimana kita menyiapkan anggota untuk besok? Kita tidak ada lagi waktu untuk pemungutan suara yang bertele-tele. Saya yang akan maju besok pagi ke podium. Saya akan mengusulkan pemilihan Soekarno dan Muhammad Hatta secara langsung agar mempersingkat waktu yang darurat ini. Kita tidak perlu lagi perdebatan panjang seperti ini. Bagaimana? Apakah kalian semua sepakat? Keputusan hasil rapat. Perhatian. Hari ini, Sabtu 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan keputusan-keputusan penting bagi kelangsungan tata negara kita. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, ini yang paling utama bagi segenap bangsa.
untuk mengisi kepemimpinan kita dan kekosongan negara. Panitia telah memilih dan mengangkat dengan surat bulat Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Kekosongan pemerintahan ini telah resmi berakhir. Kita telah memiliki kepala negara yang sah. Jagalah kemerdekaan ini. Kuatkan barisan dan patuhi pemerintahan. Pemerintah kita yang baru. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pion tidak bisa mundur saat prosesnya melelahkan. Pilihannya hanya dua, bertahan atau melangkah maju mengambil risiko. Saat ada rintangan di depannya, kuda menghadapi dengan melompat, melangkahi aturan yang kaku, dan jalan yang buntu. Catur bukan hanya soal permainan papan belak, tetapi satu langkah menentukan kondisi di depan. Tantangan memang akan selalu ada dan harus kita hadapi. Karena kita adalah insan yang diciptakan untuk menjadi pemenang. Hah? Rupiah melemah. Kira-kira uang 100.000 ini bisa buat beli apa ya? Aduh, 100.000 ini bisa buat beli apa aja sih? Aduh, aku juga bingung. Soalnya skincare aku lebih dari 100.000. Nih, kamu tahu ini harganya 40.000, ini harganya 50.000, ini harganya 60.000. Bahkan aku punya skincare yang lebih harganya dari 100.000 loh. Oh iya, tadi aku baru lihat berita tahu katanya $1 itu nyentuh 17.000 tahu. Oh my god. Emang iya ya? Iya tahu. Terus sekarang negara kita itu lagi kena inflasi besar-besaran tahu kayak zaman dulu. Iya sih, soalnya katanya nilai uangnya merosot, harga barang pun meroket. Oh iya. Iya. Udah kita lanjut aja yuk. Yuk.